Bab fi surutis shalah. Bab pada syarat-syarat shalah. Tentunya setiap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ba'd. Al-muallif Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala memulai bab syurutus shalah, tentang syarat-syarat salat. Ini kita sudah mulai masuk bulan Rajab, akhir Rajab atau awal Rajab ya. Semoga nanti sebelum Ramadan sudah masuk bab puasa, sehingga kita bisa membahas tentang bab puasa. Kita sekarang masuk pada bab syurutus shalah, syarat-syarat shalah. Maksud daripada bab syurutus shalah ini adalah syarat-syarat sah yang layak seseorang dianggap layak untuk sholat. Setiap ibadah memiliki syarat-syaratnya, asbabnya, maneknya, begitu. Setiap ibadah, baik itu wudu, baik itu sholat, baik itu umrah, baik itu haji, memiliki syarat-syaratnya, memiliki sebab-sebabnya, memiliki rukun-rukunnya. Nah, di sini kita membahas tentang masalah syurutus shalah. Asyartu lughatan, syarat secara bahasa itu al-alamah, tanda. Wa syar'an ma yalzam min adamihi al-adam wa yalzam min wujudihi wujud wa la adamun li dzatihi. Ini kaidah syarat secara istilah usuliyah, usul fiqh ya. Syarat itu secara syariat artinya ma yalzam min adamihil adam. Sesuatu yang harus ketika tidak ada itu, maka tidak ada yang lain. Paham? Ma yalzam min adamihil adam. Sesuatu yang harus, enggak adanya dia, maka enggak ada yang lain. Paham? Contoh, syarat salat. Maka syarat ini harus dipenuhi semua. Ketika tidak dipenuhi syaratnya, maka enggak ada salat. Paham? Baik. Wala yalzam min wujudihi wujud. Dan tidak mengharuskan adanya syarat, adanya syarat harus ada salat. Paham? Belum paham? Tidak harus adanya syarat harus ada salat. Saya kasih contoh. Di antara bentuk syarat salat thaharah. Apakah ketika antum thaharah, apakah harus ada salat? Enggak harus. Itulah syarat. Tapi ketika antum enggak ada thaharah, wajib enggak ada salat. Contoh, ketika antum salat batal, berarti enggak ada thaharah kan? Maka salatnya sah enggak? Enggak sah. Itulah syarat ya. Ketika syarat itu enggak ada, maka enggak ada salat. Ketika ada syarat, enggak harus enggak ada salat. Dipahami? Ya. Nah, tadi. Wala yalzam min wujudihi wujud wala adamun li dzatihi. Enggak? Tidak harus tidak ada. Tidak harus tidak ada karena zatnya. Tidak harus tidak ada karena, maksudnya itu tidak harus sesuai dengan syarat tersebut. Dipahami? Jadi tidak harus bergantung pada satu. Maksudnya itu berarti enggak ada karena adanya dia, enggak seperti itu. Intinya adalah ketika enggak ada dia berarti tidak sah salatnya. Dipahami? Wa syurutus shalah, syarat-syaratnya salat itu ma tatawaqqafu sihhatuha 'alaiha ma'al imkan. Yaitu terpaku keabsahannya 'alaiha ma'al imkan. Maksudnya itu syurutus shalah artinya itu syarat-syaratnya harus dipenuhi semua. Syarat-syaratnya harus dipenuhi semua ketika salatnya mau sah. Kalau sholatnya pengen sah, maka syarat-syaratnya itu harus dipenuhi semuanya.
dengan kemampuan ya, ma'al qudrah ya, dengan kemampuan. Ketika nggak ada kemampuan, maka itu hukumnya beda sendiri. Seperti contoh, seorang sudah masuk waktu sholat, dia pengen toharah di sebuah tempat nggak ada air, nggak ada debu, bersih, masya Allah. Tempat di mana itu? Bersih, nggak ada debu. Sudah masuk waktu sholat. Bagaimana sholatnya? Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah semampu kalian. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah jiwa sesuai dengan kemampuannya. Kemampuannya nggak ada toharah, ya sudah sholat dalam keadaan seadanya. Itu fil istisna ya, dalam keadaannya, dalam keadaan. Walis sholati syurutun la tasihu illa biha. Salat memiliki syarat-syarat yang mana salat itu tidak sah kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Harus dipenuhi syarat-syaratnya. Idza udimat au ba'duha. Apabila syaratnya tidak ada atau sebagiannya enggak ada, lam tasihus shalah biha. Enggak sah salatnya. Syarat yang pertama, dukhulu waqtiha. Masuk waktunya. Maksudnya masuk waktu sholat. Antum pengen sholat isya, tapi waktunya sholat maghrib. Sah nggak sholat isyanya? Nggak sah, karena belum masuk waktunya. Dalilnya mana? Allah Ta'ala berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditetapkan, diwajibkan atas orang-orang beriman, kitaban, sudah paten gitu loh. Mauqutan, sudah terwaktu, dijadwalkan. Maka ini syarat yang pertama, harus sesuai pada waktunya. Ai mafrudun fi awqatin muhaddadah. Diwajibkan pada waktu tertentu. Fatauqitu huwa tahdid. Tauqid itu pembatasan waktu. Nanti akan ada pembahasan sendiri. Waktu subuh itu mulai dari kapan sampai kapan. Waktu duhur itu dari mulai kapan sampai kapan. Ya, patokannya bukan jam. Patokannya bukan jam. Tapi tanda-tanda nantinya insyaallah. Waqad waqqatallahu shalah bimakna annahu subhanahu haddada laha waqtan minaz zaman. Allah sudah menentukan waktu-waktunya. Artinya adalah Allah sudah menentukan waktunya ini di sini, waktunya siang jam berapa, bukan jam. Tandanya bagaimana begitu. Waqad ajma'al muslimuna 'ala anna lis-salawatil khamsi awqatan makhsusatan mahdudatan la tajzi'u qablaha. Bahwasanya sepakat kaum muslimin, maksudnya ta'immah, para imam kaum muslimin, bagi salat 5 waktu ini khusus waktunya yang tidak boleh dilakukan sebelumnya. Qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, as-salatu laha waqtun syaratahu Allah laha la tasihhu illa bihi. Salat itu memiliki waktu. Syarat-syaratnya ada yang enggak sah kecuali dengannya. Fas-salatu tajibu bidukhuli waqtiha. Salat itu dikerjakan wajib karena masuk waktunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Ya. Tegakkan salat karena lidulukis syamsi. Ya. Munculnya atau tergelincirnya matahari. Waqad ajma'a ulama ala fadilatil ityan bis shalah fi awwali waqtiha. Sepakat para ulama tentang keutamaan mendatangi salat di awal waktunya. Fil jumlah, secara umum ya, secara umum keutamaan mendatangi salat di awal waktu ini keutamaan yang begitu besar. Li hadhil ayah wa liqoulihi ta'ala fastabiqul khairat. Sebagai keumuman ayat, maka bersegeralah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa qauluhu ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan segeralah kalian
untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Tuhan kalian. Karena dengan sholat di antara bentuk sebab diampuni dosa kita. Contoh, ketika wudu, khutta anhu khatayah min qatrati wudu'ihi. Jadi dari hasil dari bekas wudu kita itu berjatuhan kesalahan-kesalahan kita. Yang pertama, bukankah itu asbab min asbabil maghfirah? Yang kedua, jalannya kita ke masjid. Ya, tidaklah seorang muslim itu berjalan ke masjid dalam setiap khutwah melainkan diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Bukankah itu sebab di antara sebab-sebab mendapatkan maghfirah Allah? Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa qala ta'ala, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan orang-orang yang saling berlomba-lomba, merekalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali ahabbu ila Allah. Dalam hadis sahihain ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Salat sesuai pada waktunya. Jangan diundur-undur. Jangan diundur-undur. Berusahalah untuk mendatangi salat sesuai dengan waktunya. Dalam sebuah kisah dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, bahwa ada seorang nenek-nenek. Itu seorang nenek nih, itu datang ke masjid sebelum waktunya, sebelum azan. Kata beliau, kenapa kamu datang ke masjid sebelum waktu azan? Ya, sebelum waktu azan. Kata beliau, kalau seandainya Allah Ta'ala cinta, senang dengan hambanya yang menjawab panggilannya di waktu dipanggilnya, maka aku lebih senang untuk mendatangi Allah sebelum Allah panggil. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sungguh saya orang-orang yang banyak lalai. Ya, kadang kita baru komat, baru datang. Ini PR bagi kita semuanya. Baik yang sudah ngaku ngaji, yang belum ngaku. Bahkan yang sangat ironis adalah yang sudah lama ngaji ke masjid pas komat. Dan itu menjadi kebiasaan, itu nggak baik. Kita biasakan ketika azan tinggalkan semua pekerjaan, pergi ke masjid. Ya. Ini akan menjadi ciri, maksudnya tanda. Oh, kaito, kan gitu. Wis ngaji kok ning masjid telatan. Padahal kan kita tidak sengaja dengan memberikan contoh yang kurang baik kepada masyarakat sekitar. Karena orang-orang itu lebih cenderung mengikuti apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Sehingga kalau kita ingin berdakwah, perhatikan diri kita dulu. Sebagaimana ulama, ghayyirin nas bi'amalik la biqaulik. Rubahlah pertama kali manusia itu dengan perbuatanmu, bukan dengan ucapanmu. Bisa jadi ucapan kita itu menyelisihi apa yang kita perbuat, tapi perbuatan kita itu mencerminkan dari kebiasaan kita. Sehingga kalau kita nggak mampu untuk berdakwah dengan lisan, maka mulailah berdakwah dengan amal perbuatan. Yang paling ringan adalah mendatangi masjid di waktu adzan. Tayyib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah oleh kalian salawat, yaitu salat 5 waktu, salat wajib. Wa minal muhafadhu 'alaiha al-ityanu biha awal waqtiha. Di antara bentuk menjaga salat itu adalah mengerjakannya di awal waktu. Bukan yang penting ngerjain salat 5 waktu, bukan. Tapi berusaha menjaga
agar sholat waktu itu kita tunaikan di awal waktunya. Itu termasuk di antara bentuk menjaga sholat kita. Dan yang tak kalah pentingnya adalah wassalatil wusta, sholat pertengahan. Apa itu sholat pertengahan? Sholat asar. Karena biasanya nih, sholat asar itu banyak diremehkan oleh orang-orang. Nanggung masih kerja. Neng endi? Neng sawah. Nanti nunggu nanti kalau sudah pulang sawah baru sholat asar. Kan begitu. Itu banyak sekali. Kalau bisa tinggalkan sebentar. Toh hanya 5 menit, toh hanya 30 menit kan. Nanti bisa dilanjutkan kembali. Atau mungkin biasanya asar itu sebelumnya mereka tidur. Kadang belandang. Nah, ini perlu kita perhatikan. Wassalawatul mafruḍah khamsun fil yaumi wal lailah. Salat 5 waktu, salat wajib itu 5 waktu di dalam sehari maupun di malam hari. Likulli salatin minha waqtun munasibun ikhtarahu Allah laha. Setiap salat di antara waktu yang cocok yang Allah pilihkan. Yatanasabu ma'ahwal ibad, itu sesuai dengan keadaan hamba. Bihaitsu yu'adduna hadhihi salawat fi hadhihi al-awqat wa la tahbisuhum an a'malihimul ukhra. Di mana mereka menunaikan salat ya di waktu-waktu ini. Wa la tahbisuhum an a'malihimul ukhra, dan tidak membuat amal mereka atau pekerjaan mereka yang lain itu terganggu. Bal tu'inuhum 'alaiha. Kalau seandainya seorang itu rajin mengerjakan hal tersebut, itu membantu mereka dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Wa tukaffiru anhum khatayahum allati yusibunaha. Dengan salat tersebut mengerjakan di awal waktunya sesuai dengan tepat waktu, itu menjadikan dosa-dosa mereka berguguran yang pernah mereka lakukan. Faqad syabbaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bin nahri al-jari alladhi yaktasilu minhu al-insan 5 marratin fala yabqa min daranihi syai'un. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyerupakan dengan seorang ya yang punya rumah, muttafaq alaih nih, punya rumah di belakangnya ada sungai jernih mengalir bersih masyaallah. Alladzi, di mana dia ini mandi setiap hari 5 kali. Indonesia ini, orang Indonesia ini mandi sehari 2 kali jangan boros ya. Ini sehari 5 kali. Karena saya pernah dituduh boros mandi, boros menggunakan air waktu kuliah. Ya, biasanya kalau air mati ini di jamiah tulisakan yang tertuduh mesti orang Indonesia. Orang Indonesia ini terlalu rajin mandi pagi sama sore. Ya, mereka ya paling sehari sekali atau 2 hari sekali begitu. Ya, kita di keadaan apapun, mau dingin kayak apapun, ya, pagi mandi harus, kok nggak mandi kayak implikat gitu kan. Sore juga harus mandi. Ini mandi 5 kali. Kata Rasulullah SAW, hal baqiya min darani syai'. Kata Rasul bertanya, apakah ada sisa kotoran darinya? Maka para sahabat menjawab, enggak ada ya Rasulullah. Begitulah orang yang sholat 5 waktu. Ya, dibersihkan dosa-dosanya. Tayyib. Wa hadhil mawaqit kama yali. Waktu-waktu ini sebagaimana disebutkan. Yang pertama, sholat duhur. Kok mulai sholat duhur dulu ya? Kok enggak sholat subuh? Ya, sholat duhur. Yabda'u waqtuha bizawali syams. Sholat duhur itu waktunya mulai kapan? Ketika tergelincir matahari. Ini sing niteni gampang insya Allah. Kecuali mendung. Nek mendung ya angel toh, susah. Nah, gampang kita. Biasanya kita tuh diajari gampang cara menentukan. Tancepin aja, yus batang atau apa itu, tancepin. Nah, ketika tergelincir condongnya kemana? Ke timur ya. Gelincir sedikit aja, itu sudah masuk waktu duhur. Nah, dari waktu-waktu yang ada ini, kadang ada beberapa yang memang kurang tepat di kita. Antara bulan-bulan biasanya itu
Oktober ya, November, Desember. Itu kadang kecepatan. Terutama waktu subuh sama waktu duhur. Adapun bulan yang lainnya insya Allah sama, tepat. Tapi ketika waktu ini Desember, Januari lah, itu kita perhatikan beberapa tahun, 3 tahun yang lalu sama sekarang, mesti ketika duhur ini belum, itu bayangan tuh belum bergeser tuh belum, sudah pada azan semua. Bahkan itu masih mepet, belum tegak lurus sudah pada azan. Ini patokannya melihat jam atau ngeliat bener gitu loh. Lihat ini sudah masuk belum, kelihatannya apa belum gitu. Tayyib. Nah, waktu sholat duhur adalah ketika zawal, ketika tergelincirnya matahari. Miliha ilal maghrib an khuttil musamatah, yaitu ya sedikit lah masuk, gelincir sedikit aja itu sudah masuk, yang di ke arah timur. Wa huwa dulukul madhkur fi qouli ta'ala aqimis sholata liduluki syamsi. Duluk di sini atau gelincirnya yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala liduluki syamsi, karena tergelincirnya matahari. Wa yu'rafu zawal bihudutsil dhil fi janibil masyriq ba'dan idamihi min janibil maghrib. Diketahui zawal itu gimana tuh bentuknya, yaitu ketika ada bayangan yang itu condong ke timur atau barat, ke timur ya, ke timur ba'da idamihi, setelah nggak ada, itu tegak lurus tuh nggak ada, ketika kok ada condong dikit itu masuk waktu duhur. Wa yamtaddu waktu duhur, ini penting. Kapan waktu duhur, salat duhur itu selesai? Ila an yasirul dillu syai' mithlahu fitul. Contoh seperti ini. Ya. Tergelincir itu mana bayangan ini? Oh, enggak bisa ya. Nah, tergelincir itu ketika sudah kegeser sedikit. Oh, ada bayangan. Kapan waktunya selesai sholat duhur? Ketika itu bayangan sama dengan tingginya itu tombak atau itu tongkat. Ketika sama itu selesai waktu sholat duhur. Baik. Tsumma yantahi bidzalika liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu duhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi, rawahu Muslim. Waktu duhur ketika matahari tergelincir dan selesainya kapan? Wa kana dhillur rajul, bayangan seseorang itu sama panjangnya. Itu sudah selesai. Wa yustahabbu ta'jiluha fi awal waqt. Disunnahkan disegerakan ya di awal waktu. Illa fi syiddatil har, kecuali di terik panas yang begitu menyengat. Fa yustahabbu ta'khiruha ila an yankasiral har. Maka disunnahkan dalam keadaan dalam keadaan ketika panas yang begitu ngentang-ngentang bahasa Jawanya. Nah, di situ maka disunnahkan untuk ditakhirkan sejenak sampai memang mereda itu panasnya. Ini secara hukum sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtaddal harru fa'abridu bis-shalah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Apabila panas sudah menganga, panas banget lah gitu, maka dinginkan dengan sholat. Maksudnya itu sholat itu ya di waktu yang lebih, maksudnya itu udah ringan panasnya, karena teriknya matahari, panasnya matahari termasuk dari fih itu sengatan api neraka. Maka disunnahkan untuk dilonggarkan sedikit waktunya. Sekarang yang kedua, sholatul asri, sholat asar. Kapan waktunya? Ya wa yabda'u waqtuha min nihayati waqti dhuhr. Memulai waktu sholat asar itu ketika selesai waktu sholat duhur. Ai min maksiril dhilli kulli syai'in mithlihi, yaitu dari jarak bayangan atau panjang bayangan sesuai dengan panjang benda tersebut. Itu masuk waktu
asar. Wa yamtaddu ila isfirari syamsi 'ala sahih min qaul ulama. Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama kapan selesai waktu salat asar. Adapun yang rajih di antara qaul ulama adalah ketika matahari itu sudah menyemburatkan warna kuningnya. Paham? Maksudnya ada warna kuning itu sudah selesai waktu asar. Wa yusannu ta'jiluha fi awal waqt, disunnahkan, disegerakan di awal waktu. Wa hiya shalatul wusta allati nassallahu 'alaiha fi fadliha, di mana inilah salat wusta, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, qala ta'ala hafidhu 'alas salawati was salatil wusta, itu maksudnya salat asar. Wa qad thabata fil ahadits annaha salatul asri, telah tetap dalam hadis itulah salat asar. Kemudian yang ketiga, salat maghrib. Kapan waktunya? Wa yabda'u waqtuha bi ghurubi syams. Masuk waktu maghrib itu ketika buletannya itu matahari itu benar-benar tenggelam. Ai ghurubi qarsiha jami'ihi. Tenggelam, benar-benar tenggelam. Bukan lihat-lihat udah tenggelam belum. Enggak, benar-benar tenggelam. Ya, benar-benar tenggelam itu matahari, sudah angslep lah bahasa Jawanya, maka itu masuk waktu maghrib. Bihaitsu la yura minhu syai', di mana tidak kelihatan sama sekali. La min sahlin wala min jabalin, tidak lihat dari sebuah dataran yang luas ataupun dari gunung. Pokoknya hilang, benar hilang. Difahami? Benar hilang. Wa yu'rafu ghurubu syamsi aidan bi iqbali dhulmatil laili minal masyriq. Maka dikenal ya ghurubus syams, tenggelamnya matahari juga bi iqbali dhulmatil laili minal masyriq. Dikenal dengan apa? Ketika malam sudah mendominasi. Ya, ketika malam gelap sudah mendominasi, itu masuk waktu maghrib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza aqbal lailu min hahuna wa adbar naharu min hahuna faqad afṭara sha'im. Apabila malam itu sudah mulai masuk, maksudnya itu mulai datang dari arah mana? Arah timur kan? Karena tenggelam dari arah barat kan? Kemudian matahari meninggalkan siangnya dari arah timur, dari arah barat, timur kiamat sudah. Nah, faqad aftara sha'im, maka telah berbukalah seorang yang berpuasa. Tsumma yamtaddu waqtul maghrib ila maghibi syafaqil ahmar. Nah, perhatikan. Ada kesalahan dari kita memahami waktu maghrib. Sehingga kadang kita sudah masuk, sudah hilang waktu maghrib, tetap kita sholat maghrib. Ya. Dalam Syafi'iyah itu kenapa dalam Syafi'iyah iqomahnya maghrib cepat-cepat? Ya karena memang waktu maghrib itu sangat singkat sekali. Di sebagian kita iqomah sholat maghrib sampai setengah jam, sudah hilang waktu maghribnya. Paling tidak kalau di Masjid Nabawi itu nggak sampai 30 menit, 10 menit qomat. Dan suratnya pendek-pendek, nggak pernah panjang-panjang. Karena memang mengejar waktu maghrib itu, karena memang benar sempit, benar singkat. Ya kita jangan sampai karena nunggu lama, sampai ada sebagian masjid itu, bahkan masjid sunnah ya, itu nunggu waktu maghrib sampai 30 menit. Nah itu sudah hilang waktu maghribnya, karena cepat sekali. Nah, kapan waktunya? Tsumma yamtaddu waqtul maghrib ila maghibi syafaqil ahmar, sampai hilang kemerah-merahan apa itu di langit itu, hilang dan kemudian muncul bintang-bintang, sudah selesai waktu maghrib. Wasyafaq bayadun tukhalituhu humrah, putih-putih yang diselimuti dengan kecampur dengan merah-merah. Kalau itu hilang, sudah selesai. Sekalipun belum masuk waktu isya. Wa yabqa bayadun khalisun thumma yaghib, kemudian tersisa ya putih-putih kemudian hilang.
Fayustadallu bi ghuyubatil bayad ala maghibil humrah. Ini ketika putih-putih itu hilang berarti kemerahannya juga hilang. Wa yusannu ta'jilu salatil maghrib fi awal waqtiha. Disunnahkan menyegerakan salat maghrib di awal waktunya. Lima rawat Tirmidzi wa sahahu an Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-maghriba idza gharibat asy-syamsu wa tawarat bil hijab. Dalam riwayat Imam Tirmidzi disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, disahihkan oleh Imam Tirmidzi sendiri dari Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-maghrib idza gharibat asy-syamsu wa tawarat bil hijab. Ketika matahari sudah tenggelam dan watawarat bil hijab, jadi sudah tertutupi gitu. Tawarat bil hijab itu maksudnya tertutupi itu matahari, belum mulai salat. Wa huwa qaulu aktsar ahli ilmi min as-sahabah wa man ba'dahum min at-tabi'in. Ini yang diambil oleh kebanyakan para sahabat, ahli ilmi dari kalangan sahabat dan generasi setelah mereka dari kalangan tabi'in. Yang keempat, salatul isya. Yabda'u waqtuha bintihai waqtil maghrib. Salat isya itu mulainya kapan? Ketika selesai waktu maghrib. Ai bi maghribi syafaqil ahmar, dengan hilangnya semburat warna merah. Wa yamtaddu ila tulu'il fajr tsani. Kapan terakhirnya? Terakhirnya itu ketika terbit fajar yang kedua. Paham? Fajar kadhib ada fajar shadiq. Tapi di waktu fajar, antara fajar kadhib dengan shadiq itu waktu-waktu mutar, waktu-waktu genting. Misal orang ketiduran, bangun-bangun udah jam mau subuh, belum sholat isya, itu waktu mutar, waktu-waktu darurat. Ya. Wa yanqasimu ila qismain, waktu ikhtiyar, waktu pilihan itu lama, yamtaddu ila thuluthil lail, sampai ke sepertiga malam. Wa waktu ittirar, waktu-waktu waktu-waktu ya inilah genting lah gitu ya, waktu terpaksa gitu. Min thuluthil lail ila thuluthil fajr tsani, dari sepertiga malam sampai terbit fajar yang kedua. Wa ta'khirus sholati ila akhiril waqtil mukhtar ila thuluthil lail afdal insahula. Mengakhirkan solat sampai akhir waktu mukhtar yaitu thuluthil lail afdal apabila mudah baginya. Fa in syaqqa al ma'mumin, kalau seandainya makmum itu keberatan, mungkin malah kebablasan gitu, fal mustahabbu ta'jiruha fi awwali waqtiha, maka disunahkan untuk salat isya ini diawalkan di awal waktunya, daf'an lil masyaqqah, sebagai bentuk menolak dari rasa keberatan tersebut. Sebenarnya hukum asalnya disunahkan diakhirkan, tapi karena lil masyaqqah, raf al masyaqqah, karena merasa keberatan, ya sudah, maka sunnahnya kapan? Di awal waktunya, khusus untuk salat isya. Wa yukrahu naum qabla salatil isya, makruh tidur sebelum salat isya, waktu isya. Li alla yastaghriqan naim fatafutahu, jangan sampai orang itu tidur terlalu dalam, maksudnya terlalu nyenyak, akhirnya kehilangan waktu salat isya. Wa yukrahul hadits ba'daha, dimakruhkan berbincang-bincang, ngobrol yang enggak ada manfaatnya, bahkan ngegibah ya, bahkan yang lainnya setelah salat isya. Kalau nggak ada kepentingan atau apa, udah pulang tidur gitu. Huwa at-tahadduts ma'an nas, berbincang-bincang sama manusia, ngegahwa ke kafe dan seterusnya, nggak ada manfaatnya. Yang penting buat belajar, membaca, itu lebih bermanfaat. Li'anna dzalika yamna'uhu min al-mubadarah bin-naum hatta yastayqiza mubakkiran, karena itu menghalangi dia dari tidur segera dan bangun di akhir malam. Fatahajjat, sehingga dia bisa sholat qiyamul lail, wa yusallil fajr binasyat, sholat fajar dengan penuh semangat. Kadang orang kalau sampai bergadang bangun subuh itu kayak nggak semangat karena kurang
waktu tidur. Dan juga dari segi kesehatan pun demikian. Karena pembuangan ion-ion tubuh. Saya nggak tahu ini masalah kesehatan, tapi saya pernah membaca tentang masalah kesehatan itu, tidur di awal waktu itu sangat bagus sekali untuk regenerasi tubuh. Ya, ketika lewat waktunya berarti sudah nggak terregenerasi, sehingga di waktu sholat, di waktu fajar dia bangun dengan malas-malasan. Tidak sebagaimana orang yang tidur di awal waktunya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun nauma qabla wal haditsa ba'da. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak suka dengan tidur setelah sebelum Isya atau berbincang-bincang setelahnya. Wa hadza idza kana sahruhu ba'da al-Isya min ghairi faidah. Catatan, apabila bergadangnya itu enggak ada faedahnya. Amma idza kana li gharadin sahihin wa hajatin mufidatin fala ba'sa. Kalau memang ada tujuan yang bagus, yang bermanfaat, belajar, mengkaji ilmu, maka itu tidak masalah. Yang kelima, yang terakhir, salatul fajri, salat fajar. Ya wa yabda waqtuha bi tulu'il fajri tsani wa yamtaddu ila tulu'isy syamsi wa yustahabbu ta'jiluha idza tahaqqaqa tulu'al fajri. Dimulai kapan waktunya? Dengan terbitnya fajar shadiq, fajar yang kedua, wa yamtaddu ila tulu'isy syams, memanjang sampai terbitnya matahari. Dan disunahkan disegerakan apabila idza tahaqqaqa tulu'il fajri, apabila menyesuaikan dengan terbitnya matahari, terbitnya fajar. Wa hadhihi mawaqitus shalawatil khams allati faradaha Allahu fiha. Ini waktu-waktu salat 5 waktu yang Allah wajibkan atasnya. Fa 'alaika bittaqayyud biha. Maka kata beliau, wajib bagimu untuk berusaha menjaganya. Bihaitsu la tusalliha qabla waqtiha, di mana jangan salat sebelum waktunya. Wala tuakhiruha anhu, jangan diakhir-akhirkan. Faqad qala Allah Ta'ala fawailul lil musalli. Allah berfirman, celaka bagi orang-orang yang salat. Dia salat tapi celaka. Bentuk gambarnya gimana? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mana mereka ini lalai dari salatnya. Bentuk kelalaian salat adalah mengakhir-akhirkan mengerjakan waktu salatnya. Ai alladzina yuakhiruna shalah an awqatiha. Mereka orang-orang mengakhirkan salat di akhir waktunya. Kebiasaan. Wa qala ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Dalam surat Maryam. Maka digantikan setelah mereka generasi. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah. Mereka menyanyiakan salat, wattaba'u syahawat, mengikuti hawa nafsu. Di sini sebagian ulama mengartikan bahwa tidaklah seorang itu mengikuti hawa nafsu kecuali dia akan menyanyiakan salatnya. Di antara bentuk ciri orang-orang yang menyanyiakan waktu salatnya adalah mereka orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Ya karena orang mengakhirkan itu karena hawa nafsunya bisikin, nantilah pekerjaan masih banyak dan seterusnya. Bukankah begitu? Tapi kalau orang bisa memaksakan hawa nafsunya, dia tunduk dengan Allah Ta'ala ketika mendengarkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan semua, pergi ke masjid. Berarti dia bisa mengelola hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka dia akan dilemparkan ke jurang kebinasaan. Illa man tab, kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa makna adha'uha, dan artinya adha'uha akharuha an waqtiha, mengakhir-akhir ke waktunya. Falladhi yuakhiru shalah an waqtiha sammahu Allahu sahiyan anha wa mudayyiqan laha. Orang-orang mengakhirkan salat dari waktunya itu termasuk Allah namai mereka orang yang lupa, atau bukan lupa, lalai, menyanyiakan waktu salat. Wa tawa'adahu Allah bil wail wal ghayy. Allah ancam dia dengan kebinasaan. Wa huwa wadin fi jahannam. Ghayy itu sebuah lembah neraka jahannam. Wa man nasiyaha aw nama anha tajibu 'alaihi mubadara ila qada'iha. Catatan, barang siapa yang lupa dari salat, lupa, bener lupa, bukan melupakan diri ya, tapi bener lupa.
atau ketiduran, maka wajib segera diganti ketika dia ingat. Ketika dia ingat, misal dari perjalanan gitu pulang capek kan, pengennya sholat di rumah lah, kalau tidur, besoknya lupa, ya Allah sholat isya belum. Dia harus mengerjakan sholat isya di saat itu dia ingat. Dipahami? Ya, itu sebagaimana sabda Nabi SAW, man nasiya sholatan aw nama anha, siapa yang lupa sholat atau ketiduran darinya, ya, atau mungkin tidur sehari penuh. Ya, saya pernah 3 hari gak tidur ketika perjalanan ke Saudi, dipontang-panting ke Dubai kemana, nggak tidur kayak tidur ayam. Nyampe Madinah waktu sore, dan itu pun masih ngerjain berkas-berkas. Selesai jam 1 pagi, tidur. Rencana niat bangun subuh langsung Masjid Nabawi, bangun subuh hari berikutnya. Ya Allah, tak kira hari besok, hari berikutnya, dan nggak ada yang ngingetin, dan semua satu kamar serempak, bangunnya sama. Ya sudah, sholat yang diinget, saya subuh belum sholat terus gitu. Ketika diingat kayak Ashabul Kahfi aja. Ya ini mending 2 hari, jangan sampai 300 hari lah. Terus kemudian la kaffarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah baginya kecuali harus mengerjakan ketika dia ingat. Fatajibul mubadarah liqada'i salatil faitati 'alal faur. Maka wajib segera untuk menunaikan, menggantikan salat yang ketinggalan atau yang kelupaan untuk segera. Wala yantadir ila dukhul waqti shalah. Ada beberapa pemikiran itu menunggu waktu salat, misal anak kemarin enggak salat enggak salat isya misal kemarin. Nunggu waktu salat isya, di salat isya selesai salat isya lagi. Enggak seperti itu. Ketika ingat langsung dikerjakan. Allati tusyabihuha kama yadhunnu ba'dul awam. Sebagian awam seperti itu kan. Mungkin kita pernah kan? Kelupaan nunggu dulu, kelupaan salat isya misal. Nunggu dulu waktu isya, enggak seperti itu. Ketika kita ingat segera kerjakan salat yang kita lupa. Wala yuakhiruha ila khuruji waqtin nahi. Jangan sekali-kali mengakhirkan sampai keluar waktu dilarang, kepada waktu dilarang. Bal sholliha fil hal. Maka segeralah sholat, kerjakan keadaan dia ingat. Ya, jangan sampai nunggu nanti, tapi harus sekarang. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, fal yusolliha idza dzakaraha. Maka segera sholat apabila dia mengingatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dahulu kita mengkajinya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita tentang satrul aurah, menutup aurat dalam salat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahasa Arab insyaallah pekan depan ya.